Ah, ganti rambut. Ya, iya sih. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimekun. Hari ini gua bakal ngebahas anime lagi yang sudah jalan 6 episode. Jadi anime kesukaan gua di musim winter 2022 adalah Tensei Oji no Akagi Seiseiko Kajutsu. Ya jadi ya gue bisa bilang untuk kondisi terakhir gue masih sakit, terutama di bagian tulang rusuk. Jadi ya gue bener-bener belum bisa tertawa dengan lepas, terus juga belum bisa menghadap, terutama menghadap kanan ketika saat tidur. Jadi ya doain aja semoga bisa cepat pulih, karena gue yakin banget sih ini bukan masalah jantung, tapi masalah rusuk gue yang memang ini bermasalah banget sih. Ya itu, jadi buat teman-teman yang masih muda lah umurnya, jadi jangan sering bergadang lah, apalagi kalau hal yang nggak penting gitu. Tapi kalau gue sendiri memang orangnya sering bergadang sih, makanya kayak uh, sangat disayangkan aja kalau misalkan udah masih muda tapi sering bergadang gitu, kalau misalkan nggak penting gitu. Ya itu buat kalian aja gitu, jadi jangan kayak seperti gue gitu. Mungkin itu alasannya sih kenapa gue bisa sakit sekarang gitu. Dan ya dia kemarin pasti dimana King Wen ini berhasil mengalahkan apa namanya menyusup lah ibaratnya, yang memang menjadi provokator antara Natra dengan aliansi kekaisaran gitu. Jadi ya akhirnya berhasil dibasmi, yang merupakan apa ya bahasanya ya, bagian Eropa gitu lah, Eropa Barat gitu kan, yang memang berusaha untuk memprovokasi mereka lah, dengan strategi yang menurut gue cukup jitu gitu untuk dilakukan gitu. Dan ya akhirnya kekaisaran juga nggak mau ambil pusing, jadi makanya raja ini malah justru dikasih pendidikan militer. Nah jadi makanya dia tidak dibunuh karena pun dia tidak bersalah. Jadi kayak semacam bentuk respect aja dari Wayne ke mereka, karena dengan insiden konyolnya atas anaknya, yaitu mati konyol. Jadi makanya King Wen tahu itu, jadi makanya daripada eh, membunuh secara membabi buta, jadi lebih baik dikasih pelatihan aja gitu, biar ya pertahanan semakin kuat gitu di daerah Natra gitu kan. Jadi ketika nanti mereka membutuhkan, ya Natra siap gitu untuk membantu mereka gitu. Dan ya udah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 6 SCOG tuh. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 6 TCOG no Akaji. Let's go. Oke. Hmm. Ah, ganti rambut. Ya, iya sih iya di preview. Iya sih di preview dia ganti rambut sih, bener-bener. Putih, putih. Nggak cocok main hitam. Hmm. Jadi kaliannya keluarga Flam, marga Flam. Tetap putih. Iya, ya tetap putih. Karena dia, karena bajunya seperti itu kan, jadi nggak cocok kalau hitam. Hmm. Jumari. Sudah gue duga.
Ah. Oh, dikekang kah? Atau gimana? I don't know. Gue penasaran sih. Ya, I don't know. Ah, thumbnail, thumbnail. Thumbnail news. Hmm. Agama Levitia. Apalagi tuh? Oh, penasaran sih. Apakah seliar itu kah di sana? Ah, di tambang emas dulu ya. Ah. Oh, hmm. Jenderal Hagar. Se-OP itu kah? Hmm. Oh, ya, ya deh. Sekte, sekte, sekte orang sesat kayaknya. Uh, ada yang nyerang dong. Kalau di Rizero nih kayak uskup agung. Uset dah. Let's go.
Ah, sokap yang datang. Wah, cewek kah? Cewek ini. Helmut Zeno. Oke. Oh. Jangan. Ya, pasti jangan. Ya karena dulu. Kok jadi kok jadi Hah? Oh, jelasin lagi. Oke, let's go. Oke, gue pikir bakal di skip atau gimana. Logik bermain. Just oh enggak, bukan. Aliansi kah? Iya. Iya, benar. Iya, benar. Let's go. Ya, kayak Kaba ya. Ah. Sesuatu memiliki yang karena ada potensi penglihatan mantap. Hmm, ya. Itu quotes banget sih. Hmm,
Ya, itu udah bentuk percayaan diri lah ke Helmut, udah mempercayai Wayne. Ya feeling gue sih Kavarin ini kayak sekte agung kan, bener-bener kayak sekte gitu, memang pengen nguasain Natra. Hmm. Hmm. Dan lewat begitu aja. Gue kan ada momen sih. Iya, bener kan? Pasti ada momen. Ya logik, logik, logik. Ordale sih. Namanya kayak nama apa ya? Kayak nama kota men. Dasarnya Wayne tuh pengen dibunuh sebenarnya. Wow. Ah. Ah. Ada pengkhianat yang jadi pengikut Kavaren. Hmm. Hmm. Oke. Ah.
Sesuai opening. Iya, ternyata ini tuh yang dimaksud tuh. Nggak mau. Oh, mau dia. Ah, mau dia tuh. Ceritanya makin berat, men. Karena udah main agama ini udah. Hmm. Apa tuh? Oh. Ini pasukan pasukan sakit hati bukan sakit. Iya, kayak pasukan sakit hati deh kayaknya. Eh, Dia lagi. Ternyata ada hubungannya sama dia. Dia bisa bisa baca baca bahasa dari mulut ya si ini. Ya, iya. Lumayan lama ya. Oke,
Jadi ya ini singkat aja, tapi kayaknya gue sedikit mengerti, walaupun gue yakin pasti bakal miss sih dengan apa yang gue sampaikan nanti gitu. Jadi yang pertama, jadi Wayne itu kan diajak ke tempat atau ibaratnya memenuhi undangannya Kafarin ya, untuk mengadakan festival roh gitu kan. Dan makanya di situ akhirnya Wayne mau, walaupun Nimim sempet wanti-wanti lah untuk masuk ke dalam Kafarin, ke daerah Kafarin itu takutnya ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan, karena itu perbedaan budaya. Makanya di situ Nimim selalu ingetin terus ke Wayne. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat kaget juga ternyata rambutnya berubah Nimim jadi warna hitam. Jadi ya gue lebih suka dengan rambut yang putih gitu. Itu pendapat pribadi gue aja sih, jadi gue sempat kaget aja sih ngeliat rambut Nimim yang baru. Yang ketiga, gue melihat ada para bandit di situ. Si Wayne ini bilang kalau misalkan bandit itu berasal dari pasukan Marden gitu, tapi ternyata setelah ditelaah lagi ternyata itu adalah pasukan dari Kafarin. Nah, mungkin yang dimaksud oleh pasukan Kafarin ini adalah orang-orang yang membelot, yang tadinya mengakui kekalahan Natra dan akhirnya ingin yang seharusnya sudah beraliansi lah ibaratnya dengan Natra, tapi malah justru dia tetap gak suka dengan Natra. Makanya kan akhirnya atau punya dendam pribadi lah dengan Natra gitu. Makanya akhirnya ada beberapa pasukan pasukan Marden yang berkhianat gitu. Makanya hal itu disadari oleh Wayne. Yang ketiga. Yang keempat, ternyata pada saat di dalam atau ibarat dalam pada saat Wayne ini dikepung, ternyata di situ ada pasukan yang memang sudah pro dengan Natra gitu. Ya itu adalah pasukan Marden, gue tahu. Jadi pasukan Marden yang memang sudah pro dengan Natra, dan di situ ada namanya Zeno, yaitu dia adalah pengawal ibaratnya kayak ajudannya Pangeran Helmut ya, Pangeran Helmut, yang bilang kalau misalkan ternyata Pangeran Helmut ini dibully ibaratnya kan sama Kafarin kan. Nah makanya di situ Zeno ini tidak mau kalau misalkan Natra ini malah justru bekerja sama dengan Kafarin. Nah makanya akhirnya dengan keyakinannya si Wayne untuk mengajak si Zeno nantinya untuk ya sudah pasti mencari atau misteri lah ibaratnya kan, kira-kira apa sih tujuan Kafarin kan. Jadi kita juga bertanya-tanya gitu, apa sih tujuan Kafarin ini. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima ternyata di situ ada organisasi lagi gitu yang ternyata salah satunya adalah orang di episode kemarin yang dimana sempat dibuntungin oleh tangannya oleh Wayne dari situ. Dia ini merupakan salah satu organisasi blok barat, tapi gue bisa bilang ini adalah sekte yang dimana sekte yang ingin memanfaatkan Kafarin dengan Marden. Dan makanya disitulah disadari oleh Wayne itu. Wayne belum sadar. Yang justru yang sadarin malah si Nimim. Ya, Nimim karena dia orang yang ngumpulin informasi kan, makanya dia pandai banget itu untuk membaca dialog antara pengkhianat Marden ini dengan sesama pengkhianat Marden lah ibaratnya kan, untuk menggulingkan Natra. Nah itu salah satu tujuannya juga si sekte ini, yang nantinya bakal menggulingkan Natra. Dari situlah Wayne tidak tahu. Itu yang kelima. Yang keenam, ternyata Wayne ini diajak oleh Raja Kafarin, sama Olupenesi pokoknya.
itu kayak nama-nama Brazil men, seingat gue ya. Jadi dia ini berkumpul para petinggi-tinggi yang memang mereka adalah penganut agama Levatin. Nah makanya di situ ada yang paling mencolok lah ibaratnya, ada perempuan di situ, ada pemimpin perempuan lah ibaratnya, yang mungkin sama seperti Loe pada saat episode kemarin. Nah situ dia ini nggak tahu ini kenapa ada Wayne di sini gitu kan, karena ternyata justru Wayne ini diajak untuk menjadi salah satu anggota baru penganut agama Levatin, dan disitu aja dia dimaksud oleh elit suci. Nah makanya karena masuk ke dalam elit suci, otomatis kan Wayne ini harus harus mempunyai garis keturunan, sedangkan Wayne tidak punya. Tapi hal itu bisa diatasi ketika anggota elit suci itu berhasil mendapatkan prestasi. Nah salah satunya adalah itu menyelamatkan tirani kecil yang disinggung oleh pokoknya yang si rambut kuning itu, gue lupa namanya tuh, pokoknya yang satu-satunya pemimpin wanita memang diakui karena adanya superioritas laki-laki terhadap blok barat. Nah makanya di situ dia adalah wanita sendiri, dan di situ bilang syaratnya itu jadi harus dapat prestasi yang dimana lu bisa menyelamatkan tirani kecil lah, atau ibaratnya kayak daerah kecil yang dalam penguasaan Marden. Makanya kan dia tuh tahu kalau misalkan Natram Marden ini emang musuh buyutan kan pada saat satu itu. Nah, makanya ternyata itu dikasih tahu ke sama Wayne kan tentang hal itu, tapi ternyata disanggah oleh dia, yang ternyata ada beberapa pasukan Marden yang mengkhianat. Dan makanya di situ Zeno ini tertriggernya karena soal dimana ada beberapa pasukan Marden yang mengkhianat. Nah, makanya disitulah ini main game men. Jadi makanya ada pasukan Marden memang dijanjikan untuk posisi yang lebih tinggi. Nah makanya itu I don't know apakah ini hanya sebuah main game atau malah justru ini cuman buat ngebojokin Wayne aja gitu, biar dia kayak nggak punya chance untuk counter lah itu. Ini udah mulai main agama men, jadi sedikit membingungkan, pusing, dan nggak relate sama gue. Jadi makanya ya gue mencoba untuk ini aja sih, maksudnya mencoba untuk paham gitu. Oh ternyata apakah di luar negeri ini konspirasi agama itu ada gitu, ternyata mungkin ada kali ya, dan itu sama seperti banyak negara lain gitu ya, memang kenceng sekali akan konspirasi tentang agama. Ya itu sih menurut gua. Dan ya mungkin itu aja. Kalau misalkan ada tambahan, pokoknya share di komentar, takutnya gua keliru, tapi kurang lebih garis besarnya sih itu. Kalau misalkan lu pengen tahu penjelasan dari gua, karena itu just first impression. Jadi gue nggak nonton 2 kali, jadi benar-benar gue nonton sekali aja sesuai dengan apa yang gue katakan. Jadi kalau misalkan nggak setuju ya mohon maaf, karena gue nontonnya first impression gitu. Dan gue harus butuh nonton lagi untuk memastikan ceritanya yang apa gue katakan ini benar apa enggak gitu. Dan pasti jangan lupa subscribe di komentar kira-kira konten apa lagi yang kalian terus aku bahas. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal di dislike aja, jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak kena video dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.